Sobat Penggerak, kami JGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Lela Ayurinanti dari SD Negeri Banuan. Saya Sarji dari SDN 1 Kalibang. Saya Salman Al-Farisi dari SDN 3 Sendang Mulyo. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya Bu Lela nanti sebagai coach dan Pak Sarji sebagai coachee. Pada proses coaching hari ini saya sebagai observer ya. Dan nanti diantaranya saya akan mengamati jalannya alur coaching sesuai dengan alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa saja Bu Lela kira-kira? Apakah masih ingat? Iya Pak, masih ingat. Tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul Bu Lela, mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti ya. Kemudian saya akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki panjenengan Bu Lela dan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diberikan. Oke, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik ya Pak, dan juga memenuhi semua kriteria dalam memberi penilaian. Terima kasih Bu Lela. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lela kembangkan nanti. Iya Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bertutur. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa yang ini Bu Lela kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang bertutur. Itu yang lebih spesifik. Kalau mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira apa indikator kompetensi yang Bu Lela inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, itu bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Oh iya. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee ya Bu. Ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lela dan Pak Sarji untuk melaksanakan proses coaching. Oke, terima kasih Pak Faris atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sarji, gimana nih Pak kabarnya Pak? Selamat siang Bu Lela. Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, kemarin Pak Sarji bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya katanya. Iya. Sebenarnya memang saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Lela untuk memulai diskusi ini. Oke, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sarji. Apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan dari Pak Sarji nih? Ya Bu, saya meminta Bu Lela sebagai rekan saya untuk membantu saya mengatasi masalah saya dengan solusi yang terbaik Bu. Oke, semoga saya bisa ya Pak. Saya membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba ceritakan ke saya nih Pak Sarji. Kira-kira apa yang Bapak rasakan dari permasalahan yang dihadapi?
Yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya agak kecewa, Bu. Apa yang membuat Pak Sarsi kecewa nih? Gini Bu Lela, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah, Bu. Kok seperti itu? Saya agak sedikit kecewa. Kemudian ada apa yang salah dari cara saya mengajar, Bu? Oh, itu yang membuat Pak Sarsi kecewa ya. Iya, Kalau Bu. boleh tahu, Pak Sarsi bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Pak Sarsi ajarkan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa diskusi LKPD secara berkelompok. Lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain, Bu. Namun, saat memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah. Oh iya, iya. Berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Pak Sarsi lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen, biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi, Bu, dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami. Lalu saya jelaskan kembali. Oke, setelah Pak Sarsi melakukan hal tersebut, kira-kira bagaimana respon mereka atas solusi yang Bapak lakukan? Apakah Bapak menemukan hambatan-hambatan yang lain? Beberapa siswa mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi, Bu. Namun, beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Oke, berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya nih, Pak? Menurut saya, kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya dan gaya belajar murid. Oke, apa yang Pak Sarji lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya yang dipengaruhi oleh gaya belajarnya? Saya melihat dari hasil jawabannya yang saya analisis sebagai besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, sehingga jawabannya yang mengarah pada keterhubungan antar konsep menjadi kurang tepat, Bu. Oke, lalu bagaimana nih dengan faktor gaya belajarnya Pak Sarji? Saya melihat cenderung siswa-siswa yang nilainya rendah itu suka menggambar, Bu, atau bagan yang mirip seperti mind mapping, Bu. Oke, seperti mind mapping ya? Iya. Oke, saya nih tertarik dengan penjelasan dari Pak Sarji mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid, bahwa muridnya Pak Sarji ini suka menggambar. Iya. Lalu kira-kira solusi apa yang Pak Sarji pikirkan untuk membantu siswa itu mengatasi masalah yang mereka hadapi? Iya, karena siswa yang sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Iya, betul sekali, Bu. Saya sepakat itu Pak Sarji sama Iya. dengan. Karena dengan scaffolding itu dan tutor sebaya akan membantu siswa ibu ya. Siswanya Pak Sarji. Iya, Bu. Maksud saya juga begitu, Bu. Oke, apakah Pak Sarji punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi? Iya, Bu. Saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi atau konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Nah, itu juga maksud saya Pak Sarji. Pak Sarji juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Ya Pak. Ya, Bu, saya akan mencoba menerapkan alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran di kelas saya.
Sekarang kira-kira kapan Pak Sarji akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung menerapkannya di pertemuan berikutnya, Bu. Oke, kira-kira apa nih yang membuat Pak Sarji tentang persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Yang Apa pertama, persiapan? saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran, Bu, yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap siswa, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mind mapping tadi, Bu. Untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Pak Sarji kira-kira? Saya akan Bu, berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran di kelas. Oke, Pak Sarji, saya sangat senang mendengar komitmen yang Bapak sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa Bapak dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Oke, siap, Bu. Terima kasih atas saran dan masukannya ya, Bu Lela. Sama-sama Pak Sarji, sukses selalu untuk Pak Sarji. Amin. Saya pamit dulu ya, Bu Lela. Assalamualaikum. Terima kasih pada Bu Lela selaku coach dan Pak Sarji selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Lela sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Lela. Bagaimana perasaan Bu Lela setelah melakukan percakapan coaching tadi? Oke, baik. Perasaan saya sangat senang sekali, Pak. Karena disadari atau tidak, tadi Pak Sarji menceritakan permasalahannya dan Pak Sarji sendiri yang mendapatkan solusinya tersebut. Kemudian pada saat coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana, Bu? Apakah sudah terlaksana? Iya Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Sarji sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajarannya di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat media mind mapping, terus menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, dan merubah model pembelajaran yang lebih menyenangkan pasti. Oke, baik Bu Lela, tadi di awal percakapan Bu Lela ingin segera secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Bu Lela lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lela kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, baik Pak. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Lela. Mudah-mudahan apa yang Bu Lela ingin kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Bu Lela dan Pak Sarji, observasi kali ini saya akhiri. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.